Dan pemurnian itu tidak akan pernah dihentikan sebelum orang yang memurnikan itu melihat wajahnya ada di logam itu. Dia harus bisa berkaca. Harus kelihatan gambar dirinya ada di situ. Maka saya mau katakan kepada saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu akan datang seperti pemurni logam. Sebelum dia melihat di dalam diri saudara ada gambar Yesus, ada karakter Yesus, ada kehidupan Yesus, Tuhan tidak akan pernah berhenti memurnikan engkau. Kami rindu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Sebab tidak ada yang lain dari apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Hidup kami harus menyenangkan Tuhan, bagaikan sebuah dupa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan kami dapat terus menjadi penyembah-penyembah dan juga pemuji-pemuji dalam roh dan kebenaran. Kau juga memberikan kami kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Berikan lagi kami pengurapan yang baru, supaya belenggu dosa dihancurkan, tabiat-tabiat daging kami dikalahkan oleh roh-Mu melalui pedang roh. Itulah firman Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Setiap jemaat yang boleh hadir, biar keberkatan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biar hormat, syukur hanya bagi Kristus kepala. Tuhan yang sungguh baik, yang memperhatikan kita sampai siang menjelang sore hari ini. Tentu kita terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan benar. Saya telah menyampaikan tema pemberitaan firman Tuhan supaya kita menjadi gereja Tuhan yang siap setia, masuk dalam ukuran Tuhan, menjadi gereja yang siap setia ya. Tentu saudara, untuk menjadi gereja Tuhan yang siap setia, Tuhan mau hantar kita melalui ibadah. Saya sudah terangkan bahwa ruangan suci adalah menggambarkan ibadah. Jadi ketiga imam-imam berada di ruangan suci, berarti mereka sedang melakukan ibadah ya. Itu jelas sekali disebut dalam yaitu Ibrani pasal 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Jadi ruangan suci adalah menunjukkan ibadah. Untuk bisa masuk ke ruangan maha suci, tidak bisa lompat dari halaman langsung ke ruangan maha suci. Tapi ada satu ruangan yang harus mereka lewati.
Itu namanya ruangan suci. Tentu saudara, ya, ruangan yang disebut ruangan suci di sini adalah berbicara tentang ibadah. Jadi ibadah merupakan suatu jalan kita untuk memasuki yang nantinya menuju ruangan maha suci. Itulah gereja Tuhan yang disempurnakan untuk menyatu dengan Kristus kepala. Itulah mempelai pria surgawi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berkali-kali menekankan ibadah yang Tuhan harapkan hari-hari ini untuk mempersiapkan kita untuk memasuki puncak rencana Tuhan. Sebab tidak ada cara lain untuk menggiring mengantara kita untuk mencapai tujuan itu. Maka saudara, kekristenan kita harus jelas. Ya. Jelas. Jangan sampai kabur, saudara. Jangan sampai kita tidak pahami kekristenan itu dengan benar. Ya. Maka perjuangan kita untuk menuju gereja Tuhan yang siap sedia menjadi sempurna, menjadi mempelai perempuan Tuhan. Ini perjuangan terakhir kita. Perjuangan terakhir kita untuk memasuki tempat yang disediakan Tuhan itu. Kenapa saudara? Ya, kalau kita tertinggal, terlalu berat risikonya. Oleh sebab itu, kehidupan yang menang adalah menjadi kerinduan kita semua. Saya sudah berkali-kali mengatakan, ibadah ini harus semakin sampai kepada puncaknya. Kita harus berada pada puncak ibadah. Saya sudah menerangkan puncak ibadah itu adalah di Mezbah Dupa. Ya, dalam tabernakel, saudara, Mezbah Dupa lah yang paling dekat dengan tirai. Mezbah Dupa lah yang paling dekat dengan ruangan Maha Kudus. Ya. Jadi saudara dan saya kalau mau semakin dekat dengan Tuhan, bahkan akan menyatu dengan Tuhan, saya dan saudara berjuang, bergumul sampai kita berhasil membawa hidup kita ini bagaikan dupa untuk dipersembahkan di Mezbah Dupa. Saya sudah terangkan 3 ibadah ini adalah menggambarkan kehidupan kita yang betul-betul pertama memiliki iman, ya. Yang kedua memiliki pengharapan, dan yang ketiga memiliki kasih. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah puncak dari ibadah, ya. Salah satu dari ketiga ini tidak kita miliki, saya mau katakan kita tidak akan dikenal Tuhan. Terutama kalau tidak mengasihi Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat, ya, sekalipun saudara sudah memiliki firman Tuhan, memiliki pelita yang menyala, kalau tidak memiliki Mezbah Dupa,
Itulah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Dalam Injil Lukas diterangkan, saudara, dalam Injil Lukas pasal 13. Ya. Di sana perikopnya, ya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Itu perikopnya, saudara. Ya. Siapa yang diselamatkan? Ya. Ini satu pertanyaan sebenarnya. Siapa yang diselamatkan? Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi usaha manusia tidak akan mampu menembus sorga itu, enggak. Ya. Maka sekali lagi saya katakan, usaha manusia. Ya. Itu sebabnya kalau agama itu tak akan mampu menembus sorga. Ya. Apalagi usaha dengan berbuat baik, saudara. Ya. Semua agama mengajarkan supaya kita berbuat baik. Tapi menurut firman Tuhan, perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita tembus untuk masuk ke sorga. Oleh sebab itu, kenapa Bapa menyediakan Yesus Kristus? Karena perbuatan baik manusia tidak bisa membuat manusia itu diterima oleh Tuhan. Tuhan bisa menerima kita kalau Dia melihat Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Contoh ibadahnya Habel dengan ibadahnya Kain. Kenapa ibadahnya Kain ditolak? Saya mengatakan, saudaraku, karena Tuhan tidak melihat di dalam ibadah Kain ada penumpahan darah yang menggambarkan Yesus Kristus. Makanya segala sesuatu ditandai dengan penumpahan darah. Baik dalam ibadah bangsa Israel, selalu ditandai dengan adanya penumpahan darah. Berarti ini menggambarkan Tuhan bisa menerima kita kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ada banyak orang berjuang, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi usaha manusia tidak bisa tembus ke sorga kalau bukan Tuhan sendiri yang membuka pintu. Kalau bukan Tuhan sendiri
yang lebih dulu menyediakan keselamatan untuk kita. Maka Tuhan memberikan suatu gambaran supaya kita tembus sampai boleh masuk. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka harus ditingkatkan melalui ibadah kita sampai ke puncak ibadah. Maka dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 25 selanjutnya, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ketika Tuhan telah menutup pintu, ada orang yang datang sambil mengetuk pintu untuk minta pintu dibukakan. Tetapi Tuhan itu berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Dengan kata lain, Tuhan tidak mengenal hidupnya. Padahal dalam ayat 26, maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Jadi orang yang ditolak Tuhan ini bukan orang yang tidak pernah sama dengan Tuhan. Pernah makan, pernah minum. Ini dalam pelajaran tabernakel menggambarkan pernah terima firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Pernah menerima Roh Kudus dalam bentuk pelita yang bercahaya. Berarti memiliki dua poin. Memiliki iman dan memiliki pengharapan belum menjamin kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Ada satu lagi yang mereka belum sampai ke puncak ibadah. Lalu apa kata Tuhan? Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Enyahlah dari hadapanku, kamu yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, engkau tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan satu level dengan orang-orang jahat. Orang anggap remeh kadangkala. Manusia tidak mengasihi Tuhan tidak dianggap dosa. Padahal hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi kalau melanggar hukum berarti orang jahat. Tapi seringkali manusia menganggap tidak mengasihi Tuhan gak apa-apa. Seringkali manusia menganggap tidak mengasihi sesama tidak apa-apa.
Dua hal itu tidak boleh terpisahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Jadi saudara-saudara, dari sini kita belajar ibadah kita harus memuncak sampai kita bisa disebut mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu mampu mempersembahkan kehidupan yang berbau harum kepada Tuhan. Maka saya kadang-kadang kalau melihat hari-hari zaman akhir ini, ya, yang paling banyak disepelekan oleh orang Kristen adalah soal mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan. Ya. Tentu kalau cinta Tuhan ada kaitannya dengan ibadah. Kalau cinta Tuhan ada kaitannya dengan pelayanan. Maka selalu saya katakan ibadah dan pelayanan ini bukan karena suka atau tidak suka. Ibadah dan pelayanan ini bukan tergantung apa itu istilahnya, mood kita katanya. Lagi begini oke, tapi lagi begini tidak oke. Bukan ibadah tidak begitu, saudara. Ibadah itu adalah praktek kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang lain. Nggak ada istilah suka atau tidak suka. Tidak ada istilah diberkati atau belum diberkati. Tidak ada kaitannya dengan kita dengan urusan kepentingan kita. Tapi ibadah itu sebenarnya melakukan kehendak Allah karena kita mengasihinya. Jadi konsepnya kita harus berjuang untuk mencapai puncak ibadah. Mengasihi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena nanti antikris itu akan membelokkan ibadah. Membelokkan ibadah. Saya sudah sampaikan Daniel 8 dan Daniel pasal 11. Bagaimana antikris itu akan muncul untuk membelokkan ibadah. Ya. Jadi kerjanya iblis melalui antikris itu, ibadah itu dibelokkan. Saudara. Ya. Jadi sebenarnya kalau disebut antikris, roh antikris itu sekarang pun sudah bekerja. Ya. Bekerja bukan saja di luar kehidupan anak-anak Tuhan, tapi juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Berkaitan dengan ibadah itu dibelokkan.
Dan ketika ibadah itu dibelokkan, di sini dia pasal 8 dulu, Daniel pasal 8. Dimulai ayat 10. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Ini pekerjaan setan yang menjatuhkan sampai bintang-bintang. Ya. Saya mau katakan pekerjaan setan akhir zaman bisa merontokkan, membuat gugur para bintang-bintang. Ya, kalau Paulus menyebut kita ini, gereja Tuhan ini harus seperti bintang-bintang. Daniel menyebut gereja Tuhan yang bijaksana seperti bintang-bintang. Tapi dengan kekuatan antikris, setan, iblis, dia ingin membuat bintang-bintang jatuh. Di ayat 11, bahkan terdapat panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya daripada dan daripadanya. Diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Tempat yang kudus dirobohkan. Tadi tempat kudus itu ibadah. Apa yang harus dilakukannya? Suatu kebaktian diadakan secara pasif, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi antikris itu merubah tujuan ibadah. Ibadah yang benar diubah menjadi ibadah secara pasif. Dan ini justru akan terjadi di akhir zaman. Ya. Dia tidak melarang saudara beribadah. Dia tidak melarang kita beribadah. Malah mungkin dia dorong kita beribadah. Tapi ibadah yang sudah dibelokkan, ibadah yang diadakan secara pasif, artinya secara pasif tidak dalam pengertian firman Tuhan yang benar. Ibadah secara pasif itu juga menunjukkan tidak beribadah dengan dasar mengasihi Tuhan. Ini yang disebut ibadah secara pasif. Tidak mengalami pencelikan mata rohani. Tidak mengutamakan korban Kristus yang di kayu salib. Ini kehidupan ibadah secara pasif. Kenapa diizinkan Tuhan? Mungkin saudara akan bertanya, kenapa diizinkan Tuhan? Antikris membelokkan ibadah itu. Oh, ada alasannya saudara. Ya. Maka saudara kalau berdoa jangan asal menengking aja. Ya. Ketawa nanti Tuhan dari sorga. Ya. Kan seringkali saudara sikit-sikit setan disalahkan.
Ya, apapun ya, dia yang nggak benar, dia menuruti kehidupan yang nggak benar, setan lah ini katanya. Inilah pengaruh setan. Ya, sikit-sikit setan, saudara. Kalau setan itu, saya dikirimin WA saudaraku, setan minta pensiun. Itu judulnya, saudaraku. Ya, setan minta pensiun. Ya, karena dia yang tergoda, salah setan. Dia yang mencuri, salah setan. Pokoknya semua sikit-sikit setan, saudara. Ya, kita KKR di Dumai, saudaraku. Ya, habis solar, inilah setan, gitu. Jengset mati, saudaraku, ya. Setan disalahkan. Ya, setelah kita sibuk lihat semua di mana nih, kita tengking dalam, setan keluar. Setannya pun kalau bisa ketawa, kata hihihi gitu. Bukan aku yang salah, anak buahmu yang lupa beli solar. Waktu diperiksa, solarnya habis. Setan yang salah. Ya. Tapi diizinkan Tuhan. Kenapa diizinkan Tuhan? Jawabannya di Daniel 11, saudara. Daniel pasal 11. Ya. Kalau saudara perhatikan Daniel pasal 11. Ya. Di situ jelas tujuannya. Ayat 31 dimulai. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu. Ia itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi antikris itu merontokkan ibadah yang benar. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Setan tahu kalau ibadah itu sudah dirusak, maka dengan mudah dia menguasai orang-orang percaya. Apa sebabnya? Karena di sini disebut benteng itu. Ibadah merupakan benteng hidup kita. Ibadah merupakan benteng nikah kita. Ibadah juga merupakan benteng perlindungan kita. Lebih dalam lagi, ibadah juga merupakan benteng ekonomi kita. Orang kadangkala, saudaraku, anggap remeh soal ibadah karena nggak tahu dia bahwa ibadah itu benteng. Penjaga, saudara. Jadi kalau ekonomi saudara mau terjaga, pertahankan ibadah yang benar. Amin. Haleluya. Kalau nikah saudara mau terjaga, suami dan istri sampai anak-anak kita terjaga, terpelihara, kuncinya ibadahmu. Jangan penyesalanmu terlambat. Seringkali orang nggak apa-apa kok, nggak beribadah dengan benar, nggak apa-apa. Kalau udah Tuhan cabut benteng, lihat aja Ayub, pagar yang melindungi usaha dan pekerjaannya dicabut. Orang yang paling kaya di sebelah timur,
langsung rontok semua. Berubah jadi sangat miskin. Pagarnya dicabut. Langsung datang musibah terhadap ekonominya. Pagarnya dicabut, langsung datang musibah terhadap anak-anaknya. Pagarnya dicabut, langsung datang musibah kepada tubuhnya, langsung sakit-sakitan. Saya mau katakan, termasuk saudara dilindungi Tuhan dari COVID ini. Kita ini dilindungi Tuhan. Ada hubungannya dengan ibadah kita. Mana amin, saudara? Memangnya karena saudara hebat menjaga diri, pakai masker. Kita pakai ini semua karena peraturan pemerintah mengatur demikian. Kita pakai ini semua supaya kita tidak mencobai Tuhan. Tapi saudara terbentengi. Ada kaitannya dengan ibadah. Termasuk ekonomi kita. Tapi orang kadang-kadang nggak paham, enggak. Kalau Tuhan cabut pagarnya, sehebat apapun kau melindungi ekonomimu, tewas semua. Kalau Tuhan cabut pagarnya, sehebat apapun kau melindungi keluargamu, rontok semua. Setan mengatakan kepada Tuhan, karena engkau memagarinya. Jadi selama ini setan mau mengintip Ayub, mau merusak hidup Ayub, mau merusak ekonomi Ayub. Tapi karena masih ada pagar, maka dalam pelajaran tabernakel pagar itu sangat penting. Dimulai pagar halaman, yang memisahkan gelap kehidupan di luar Tuhan dengan kehidupan masuk ke dalam Tuhan melalui pintu gerbang. Ada pagarnya yang terbuat dari kain lenan halus. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan kasih pagar. Dimulai dari pagar halaman dulu. Tapi pagar halaman tidak cukup kuat melindungi kita. Kenapa? Bisa dilompat sama binatang. Bisa dikoyak oleh binatang buas. Kenapa? Bahan bakunya kain. Tapi ketika kita masuk ruangan suci melalui pintu kemah, bukan lagi pagar, dinding tabernakel. Yang dibuat dari kayu penaga, yang dilapis dengan emas. Wah, ini gak bisa ditembus sama binatang buas. Gak bisa disentuh sama antikris. Itu dibuat rapat, saudara. Kalau gambarnya coba, kalau bisa ditunjukkan, ada palang-palang diagonal itu. Dikunci.
Setelah disusun rapi, dikunci lagi dengan palang, ditutup lagi dengan tenda. Saudara tahu begitu amannya ruangan suci itu dengan ruangan maha suci. Karena betul-betul bukan saja pagar, dinding tabernakel. Saudara tahu tuh, kayu penaga itu kuatnya bukan main tuh. Makin dijemur makin kuat. Warnanya pun berubah menjadi hitam itu. Itu hampir sejenis dengan kayu akasia. Kalau di kebun kita itu ada, saudara. Itu kalau udah tua itu, waduh, di singsu pun membal singsu itu. Keting katanya. Perlindungan Tuhan itu kuat, saudara. Apalagi dilapis dengan emas, tidak busuk, saudara. Betapa kokohnya dia. Makanya disebut tempat kudus itu disebut benteng. Nah, ini dia, saudara. Ya. Coba yang tadi nih, yang tadi satu lagi. Nah, ini dia. Betapa kokohnya. Dari kayu penaga dilapis emas lagi. Waduh. Itu punya kekuatan bagaikan benteng. Ya. Maka saya mau mengajak saudara untuk memahami dulu. Kalau disebut tempat kudus, benteng. Ini yang mau dirontokkan sama antikris. Maka di sini disebut menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi kita nggak akan rontok kalau ibadah kita masih benar. Ya. Kita tidak akan bisa disentuh kalau ibadahmu masih berdiri kokoh. Maka saya katakan, apapun persoalan hidupmu, datang pada Tuhan lewat ibadah. Biar Tuhan pulihkan dan Tuhan tolong hidup kita. Amin. Apapun persoalan ekonomi kita, persoalan nikah kita, persoalan hidup kita ini, sebenarnya rahasia pertolongan itu ada di dalam Kristus lewat ibadah kita. Termasuk rahasia diberkati kok. Ya. Kalau ibadahmu benar, hubungan engkau dengan Tuhan benar, takkan Tuhan biarkan hidup kita. Tapi ini yang diintipnya. Dan siapa yang bisa kena antikris itu? Enggak semua, saudara. Kalau ayat 32, orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Yang bisa murtad itu orang-orang yang berlaku fasik. Ini yang bisa terseret kepada ibadah yang fasik. Jadi siapa yang akan murtad? Siapa yang bisa terseret kepada antikris? Orang-orang yang berlaku fasik. Dia akan tertarik dengan kata-kata licin dari antikris.
Tapi di sini disebut tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan kita bisa kuat atau tidak. Kita bisa bertindak atau tidak. Itu ada hubungannya dengan pengenalan kita. Kalau Anda kenal firman Tuhan dengan benar, semua tawaran-tawaran dengan mudah saudara patahkan. Mata rohani kita yang sudah dicelikkan langsung bisa membedakan. Roh Tuhan yang ada padamu langsung memberikan sinyal. Oh, ini nggak benar. Ada sinyal dari dalam. Sepintar apapun orang ngomong sama kita, sinyal dari Tuhan itu memproteksi kita. Cek, katanya. Sehingga saudara nggak terbujuk oleh antikris. Ada sinyalnya loh. Ya. Tapi jangan lupa saudara, ada kelompok yang Tuhan izinkan jatuh. Ayat 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Jadi ada kelompok yang nanti diizinkan Tuhan jatuh, ditawan dan dirampas. Saya tadi nyampaikan di gereja kita, kelompok mana itu? Kelompok yang belum teruji, tersaring, dan dimurnikan. Sekarang ini musim penyaringan, saudara. Sekarang ini musim ujian. Kalau kita bisa bertahan segini saja, sampai pengangkatan, ini kita. Takut saya dari antara kita ini pun nanti masih ada yang akan gugur. Masih ada yang akan rontok. Sama dengan orang bijaksana ini. Di ayat 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Kalau saudara jatuh di hari-hari terakhir ini, di suasana akhir zaman ini, pertolongan tinggal sedikit. Kesempatan untuk dipulihkan itu tinggal sedikit. Kalau sekarang kita dingin rohani, saya mau katakan kesempatan untuk menghangatkan rohani saudara tinggal sedikit. Maka saudara jangan lengah. Di waktu yang sedikit ini, syukur-syukur kita tertolong. Jelas sekali di sini dikatakan, sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Akhirnya apa, saudara? Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Pura-pura kasihan, pura-pura prihatin.
pura-pura memberikan pertolongan, padahal sebenarnya mereka bukan orang-orang serius. Untuk betul-betul mengejar keselamatan, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, ketika mereka jatuh, pertolongan sedikit. Kalaupun orang-orang datang menggabungkan diri, di sini disebut secara pura-pura. Padahal bukan betul-betul mau membawa kepada keselamatan. Oh, ini kalau kita bahas ini dalam betul ini, saudaraku. Ya. Terlalu dalam, saudara. Ya, makanya saudara kalau nggak punya roh membedakan, bisa tergelincir, saudara. Ya. Bisa tergelincir kita kalau tidak paham, tidak dewasa dalam membedakan. Ya. Pura-pura menawarkan lagi. Orang kan biasanya begitu kan. Ya. Orang-orang yang sudah keluar dari rencana Tuhan. Sesuatu yang jatuh itu sifatnya menyeret, saudara. Iblis jatuh, saudara. Pertama jatuh cuma sendiri itu setan. Tapi dia seret begitu banyak malaikat-malaikat yang menjadi roh-roh jahat. Maka dalam Wahyu 12, ekor ular naga itu akan naik ke atas untuk menyeret sepertiga bintang-bintang. Kalau ada yang lemah, sifat orang lemah itu melemahkan orang lain. Baik dalam berjemaat, baik dalam beribadah, baik dalam berteman. Maka saudara belajar bergaul dengan orang-orang yang hangat rohaninya. Amin. Belajar. Saya aja pendeta, saudara. Saya berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang rohaninya hangat. Kalau saya ikuti, saya pun bisa tumbang. Ya saudara bisalah mengalami sendiri. Anda bisa hati saudara bisa menguji. Makin semangatkah rohanimu atau makin padam? Makin rohani pun kau bisa tahu. Lewat bergaulmu itu kau bisa bedakan. Makin tambah semangat atau hanya kompak-kompak gitu aja. Orang bisa gosip aja bisa kompak loh. Oh, gosip. Kalau orang Batak bilang hata so fisik. Saudara nggak ngerti itu, saudara. Ya, itu bahasa Jerman. Tahu hata so fisik? Eda, katanya ini. Mama, mohon maaf ya, ibu-ibu. Jangan tahu orang ini. Nah, nanti bikin dia kesini lagi. Eda, jangan tahu. Padahal di sini udah tahu. Biji lagi ke belakang. Eda, mabutet. Kita ini punya rasa. Merohanikan hidup kita. Atau bukan merohanikan hidup kita. Bisa kita bikin pertimbangan loh. Haleluya. Saya terus terang aja, di altar ini bisa saya rasakan di situ.
Bisa saya rasakan, di situ saya duduk. Bisa saya rasakan. Ada alirannya atau enggak. Bukan tergantung perasaan. Ya, kalau artis-artis itu nyanyi, saudara lihat. Nangis pun bisa dia. Misalkan lagu Butet. Butet. Mate ditembung amangmu ale Butet. Sesungguhnya dia nggak nangis, saudara. Saya pernah bawa artis ke Korea Selatan dari Indonesia, saudara. Saya nggak usah sebut namanya lah, nggak etis, saudara. Kalau di gereja kecil, dia buat lagu sukacita, ya, sukacita, betul-betul sukacita, karena gereja itu miskin, saudara. Tapi ketika kami KKR di gereja besar, wah, dibikinnya nangis, saudara. Dia bersaksi, wah. Kenapa, saudara? Karena gereja besar itu kaya, saudara. Biar kasihan sama dia. Biar PK-nya besar, saudara. Tahu PK? Ya, nggak tahu orang ini Pak Deddy, kau aja yang tahu itu. Biar PK-nya besar. Lalu Ibu Gembala bilang sama saya, Pak, coba tengok Pak itu, artis itu. Kita selama gereja kecil nggak pernah dia nangis. Tapi gereja besar ini yang kaya ini lalu nangis dia. Kenapa? Tujuannya untuk mendapat belas kasihan orang lain. Lalu Ibu Gembala dengan timnya berkata, panggil artis ini. Bu, Ibu kok nangis kalau di gereja besar, kalau di gereja kecil kok nggak nangis? Yang mau saya sampaikan kepada saudara, antikris, kalau dia sudah tiba datang, waduh, dia akan mengancam orang-orang yang belum teruji. Kalau yang udah teruji nggak persoalan, saudara. Udah pasti saudara terangkat. Apa tujuan diizinkan Tuhan kepada orang bijaksana ini? Ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kenapa orang bijaksana diizinkan jatuh? Orang bijaksana model bagaimana yang akan jatuh akhir zaman ini? Saya mau katakan, orang bijaksana yang belum lulus menghadapi ujian. Yang kedua, orang bijaksana yang belum lulus menghadapi penyaringan. Yang ketiga, orang bijaksana yang belum lulus menghadapi pemurnian. Jadi saudara, sekalipun kita bijaksana, sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, akhir zaman ini kita harus berhadapan dengan 3 poin tadi. Pengujian, penyaringan, pemurnian. Mungkin saudara tanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita lewat menghadapi pengujian?
Seringkali kita tidak sadar. Kita seringkali pakai konsep lama, saudara. Anak besok mau ujian, baru hari ini mati-matian suruh belajar. Bahkan permisi lagi, kenapa anaknya nggak ikut ibadah? Karena besok om mau ujian. Saya mau katakan, kalau besok mau ujian, sekarang belajar, itu nggak masuk lagi. Saya masih ingat dulu papa saya mendidik saya begitu. Kalau besok mau ujian, suruh paksa belajar sampai semalam-malaman, sampai air kaki direndam pakai air. Biar jangan ngantuk-ngantuk, suruh. Sambil ngantuk-ngantuk gini baca, mana masuk lagi, suruh. John, kau besok kan ujian, belajar. Padahal untuk menghadapi ujian, itu harus jauh sebelumnya. Mata pelajaran itu harus diikuti. Sebenarnya kalau kita sudah terlatih mengikuti pelajaran itu dari hari-hari jauh sebelumnya, nanti ujian tinggal gampang. Tinggal gini-gini aja. Nih, beres semua. Dulu kan ada benar salah, pilihan berganda itu dulu. Tinggal gini-gini aja. Nggak sampai 5 menit sudah kita antar kertas ujian kita ke depan. Kenapa? Karena kita sudah terlatih jauh sebelum ujian. Oleh sebab itu, saudaraku, supaya kita bisa lolos lewat pengujian ini, seharusnya jauh-jauh sebelumnya kita udah dilatih. Haleluya. Biar lolos dari antikris, dari persoalan ekonomi yang akan dibuat oleh antikris dengan cap 666-nya. Saudara udah terlatih, mulai dari dulu-dulu udah terlatih melepaskan hartamu. Mana amin. Bagaimana caranya melatih diri untuk melepaskan harta? Berikan persembahanmu, berikan perpuluhanmu. Itu cara melatih engkau tidak terikat dengan hartamu. Tuhan gak mata duitan, saudara. Jadi kalau diajarkan perpuluhan, tak ada kaitannya dengan mata duitan. Diajarkan persembahan, bukan ada kaitannya dengan yang namanya mata duitan. Tapi Tuhan melatih kita, supaya apa? Kita dapat melepaskan harta di bumi, supaya kita punya harta di sorga. Itu latihannya, saudara. Saya harap saudara ngerti hari ini. Kalau datang ujian soal harta, datang ujian soal apapun, kita udah terlatih. Ayub sudah terlatih. Ketika datang ujian soal hartanya, dia udah terlatih memberi persembahan. Setiap kali anaknya pergi ke pesta, dia tahu nanti anaknya ini pulang mungkin nyerempet-nyerempet dengan dosa. Selalu diadakannya korban penghapus dosa. Makanya ketika hartanya habis, langsung dia berani berkata, "Terpujilah Tuhan." Dengan telanjang dia datang, dengan telanjang dia pulang. Hatinya tidak terikat harta. Jadilah melepaskan diri dari antikris, bukan nanti, sekarang. Haleluya. Melepaskan diri dari cap 666, bukan nanti, sekarang. Tapi kalau saudara terikat dengan harta, karena antikris membuat peraturan tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, kecuali memakai cap 666. Pasti kita yang selama ini belum lepas dari harta, masih ingin menjual, masih ingin membeli,
tewas kita, pasti kita akan memberi diri untuk dicap dengan 666 itu. Latihannya sekarang untuk menghadapi ujian itu. Haleluya. Makanya sekarang harus sering nyanyikan itu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kemanapun ku bawa hati dalam roh. Belajar latihan. Saudara tidak akan sanggup berada 3,5 tahun di pengungsian padang gurun. Dipisahkan dari semua. Kalau sekarang saudara tidak belajar latihan memberi waktumu kepada Tuhan. Soal waktu juga. Bagaimana kita sanggup memberikan waktu sama Tuhan? Selama 3,5 tahun di padang gurun. Dipelihara oleh Tuhan. Kalau sekarang ini 2 jam aja susah kita kasih sama Tuhan. Tenaga juga. Waktu, tenaga, harta. Seharusnya sudah terlatih, terbiasa kita lakukan untuk Tuhan. Sebelum antikris datang menguasainya. Tapi seringkali kalau kita sampaikan sesuatu, kalau orang nggak nangkep, seringkali justru melawan terhadap didikan itu. Saya seringkali katakan kepada pengerja, saya datang ke Tanjung Uban, tinggal di Sungai Jeram. Bukan saya kurang makan, saudara. Saya dipelihara Tuhan lewat jemaat kok. Saya dipelihara Tuhan dengan kecukupan sampai hari ini. Tapi soal didikan harus kita sampaikan. Biasanya Senin sampai Rabu saya ada di sini. Di samping untuk memproteksi kesehatan. Saya ingin memberikan contoh. Sebagai tanda kita menjadi pelaku kebenaran. Pikul salib. Paulus berkata demikian, saudara. Apa kata Rasul Paulus dalam suratan Korintus? 1 Korintus pasal 4. Dari mulai ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Jadi saya dan saudara harus siap jadi tontonan. Kalau saudara nggak siap jadi tontonan, saudara jadi penonton.
Tadi di Balwe saya memberikan keterangan bagaimana Kristen penonton. Tapi Paulus menyadari dia adalah tontonan bagi dunia. Tontonan bagi malaikat-malaikat. Tontonan bagi manusia. Soal apa dia harus ditonton? Ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Jadi orang dalam Tuhan itu seperti orang bodoh. Paulus katakan, tetapi kamu arif dalam Kristus. Orang dalam Tuhan itu seperti lemah. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Orang dalam Kristus itu hina, tapi mulia. Kamu mulia, tetapi kami hina. Selanjutnya, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ini sudah dalam Tuhan, saudara. Ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Rasul ini loh ya. Sekarang gak usah jadi rasul. Aduh. Jadi pelayan pun kalau diajak untuk kerja keras belum tentu mau. Ini jelas sekali. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Saya ngajak jemaat belajar untuk bekerja keras. Jangan sudah dalam Tuhan mau enak-enak duduk-duduk tinggal menghitung, saudara. Atau jadi pelayan atau jadi hamba Tuhan tinggal kira perpuluhan, berapa perpuluhan. Paulus berkata, kami bekerja keras. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Siapa kita ini, saudara? Seharusnya kita ini teladani kehidupan Paulus ini. Melakukan pekerjaan tangan. Kerja dengan tangan, saudara. Gak ada alasan untuk bersungut-sungut. Sudah gitu pun masih telanjang lagi. Sudah gitu pun masih lapar lagi. Sudah gitu pun masih haus lagi. Dengan kata lain, udah kerja keras masih kekurangan. Seringkali kita ini enggak, saudara. Ya. Maunya semua dikerjakan mujizat. Beras datang maunya karena mujizat. Kalau bisa uang pun maunya turun dari sorga karena mujizat. Lupa kita teladan dari Rasul Paulus. Melakukan pekerjaan tangan yang berat. Katanya kalau ada jemaat kita yang bercerita sama saya, Pak, kami harus bangun jam 2, jam 3, jam 4. Satu harian kerja capek. Dalam hatiku lebih capek Rasul Paulus. Paulus lebih capek, saudaraku. Perjuangannya lebih hebat loh dari kita. Paulus bukan cari makan untuk istrinya, dia nggak punya istri.
Paulus tidak cari makan untuk anak-anaknya secara jasmani, dia nggak punya anak. Tapi perjuangannya kerja keras untuk apa? Untuk penyelamatan orang lain. Biar orang lain masuk surga. Biar orang lain mengenal Injil, mengenal Kristus. Makanya jangan karena kita melayani Tuhan, kita anggap saudaraku pelayanan itu cukup dengan berkhotbah. Tapi Paulus menunjukkan pekerjaan tangan yang berat. Karena orang kan banyak begini, wah dia jadi pendeta kok, ngongkang-ngongkang kaki. Jemaat aja pun nggak boleh malas-malas saudara. Kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, lakukan pekerjaan seberat apapun itu, karena melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Lakukan untuk Tuhan, lakukan untuk keluargamu. Ini untuk istri, untuk anak. Mau patah pun pinggang saudara, kalau itu demi perjuangan, Tuhan akan bela saudara. Saya dulu waktu narik becak saudara, badan saya begini aja, gak pernah tambah beratnya. Kalau orang yang saya bawa itu timbangannya 100 kilo, 2 orang, kadang 3. Ban becak itu kempes saudara. Itu kalau di daki-dakian gak bisa kita dayung, turun, dorong, itu pun setengah mati untuk bisa naik ke atas. Hanya untuk mendapat kebutuhan makan di rumah. Itu pun makan sederhana. Supaya anak dan istri bisa makan. Cari pagi untuk sore. Cari sore untuk makan pagi. Oh, kalau sekarang udah enak loh. Pengerja kita dimanapun enak saudara. Gak pernah lagi puasa terpaksa. Ya. Tapi kalau zaman saya jadi hamba Tuhan dulu, dibentuk sama Tuhan, ya begitu kondisinya. Ke tempat ibadah saya bawa becak saudara, bukan becak mesin, becak dayung. Baru setelah becaknya di parkiran, baru keluarin dari bak belakangnya dasi, baru pakai dasi saya keluarkan Alkitab. Tak malu saya saudara, walaupun seluruh jemaat tahu saya tukang becak waktu itu, saya penginjil waktu itu, tak malu saya. Saya pernah diundang khotbah ke tempat Bapak Pendeta Pasaribu, Pasaribu ya, yang di mana namanya itu, di Krakatau. Saya diundang khotbah ke sana. Saudara tahu, saya bawa becak saya ke sana. Becak, sampai keringat-keringat, sampai di gereja saudara. Saya bilang, Pak Pasaribu, aku mau ganti pakaian dulu, mau pakai dasi baru. Setelah pakai dasi baru tahu hamba Tuhan. Kalau tadinya tahu tukang becak saudara. Hanya giliran khotbah saudara. Ya. Sampaikan firman Tuhan. Tak ada yang gaji saya. Ya. Hanya bedanya kalau di Pentakosta, habis khotbah kita disuruh berdiri di depan. Lalu gembalanya bilang, karena kita sudah kenyang makan firman Tuhan, marilah kita buat persembahan ke depan dan sekaligus menyalam hamba Tuhan. Nanti jemaat jalan, tok, bawa uang, tok, ya. Tangan kita penuh, masuk sini. Salam lagi penuh, masuk sini. Kadang-kadang nonjol semua saudara. Itu dulu. Kita nggak digaji saudara. Orang lain bisa berbuat kalau mereka menghargai firman Tuhan. Ya. Begitu. Ya. Pulang nanti bawa becak lagi. Ya.
Wah, ini kalau sekarang mana ada, udah susah cari hamba Tuhan untuk diajar begitu. Ya. Punya ojek minta mobil. Punya mobil minta helikopter nanti. Susah sekarang. Ya. Tapi zaman kami dilatih untuk bekerja. Berat dengan tangan. Tapi rata-rata yang mau menurut, rata-rata sukses jadi hamba Tuhan. Rata-rata menjadi hamba Tuhan. Yang diluruskan Tuhan lewat firman-Nya. Nggak mereng-mereng motivasinya. Ada beberapa teman-teman saya, satu angkatan dulu. Sampai saya lihat sekarang itu, melayani Tuhan. Salah satu pendeta butar-butar. Kalau saudara pernah ke Tanjung Pinang, Tanjung Pinang di Pantai Impian, tanya aja pendeta butar-butar itu. Dia salah satu pendeta dari gereja Pentakosta Indonesia. Tanya aja, betul nggak? Teman sama Pak Gembala kami, pendeta Silitonga. Dulu beliau itu, saya masih ingat saudaraku, sambil penginjilan melayani, sambil tukang las. Jadi kalau saya datang ke gerejanya, ke apanya, ke tempat dia kerja, seringkali dibawa kolong mobil orang gini-gini. Saya bilang, Amang penginjil, saya lagi datang ini. Saya intip dia di bawah kolong itu. Tapi saya salut melihat dia. Sampai sekarang, udah lebih 35 tahun, kami berjuang melayani. Sampai hari ini setia beliau melayani Tuhan. Sampai hari ini, dia masih tetap setia melayani Tuhan. Memang secara jasmani, sepertinya saya lebih diberkati. Tapi terus terang saya katakan, secara perjuangannya sampai hari-hari ini, dia masih berjuang. Makanya kalau saya lewat ke gerejanya, dulu gerejanya di atas laut itu, saudara. Ya. Saya pernah berkunjung ke situ, goyang-goyang tiang rumahnya ini. Saya lihat, Amang pendeta tinggal di sini. Iya, Amang. Waduh, salut saya. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang membuat kami bermotivasi untuk melayani Tuhan dengan kerja keras. Ini belum apa-apa, kadang-kadang jemaat masuk 3 orang, saya 1. Ya. Pagar rumahnya aja nggak bisa dibersihkan. Lebih bagus rumput daripada tanam cabai. Apa salahnya dibuat sesuatu ya, yang bisa mendatangkan berkat? Makanya saya tidak setuju, saudara, kalau jadi pelayan, jadi hamba Tuhan, kerjanya pergi bawa proposal jalan-jalan, hanya minta belas kasihan orang. Kerjalah dengan tangan. Layani Tuhan. Dengan konsep yang benar. Ini Paulus betul-betul menyadari hal itu. Sekali lagi, kita segera akan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Melewati ujian, melewati penyaringan, melewati pemurnian. Tadi saya contohkan pagi, penyaringan itu juga berat. Kenapa? Kalau saudara menyaring dengan filter air, itu semua yang beracun, semua yang kotor harus dipisahkan supaya bisa kita konsumsi air yang jernih. Ujian dengan penyaringan, lebih berat lagi penyaringan. Ya. Kalau ditambah lagi penyaringan dengan pemurnian, lebih berat lagi pemurnian. Karena pemurnian dalam konsep suratan Petrus adalah dengan api siksaan.
orang yang dimurnikan sampai bagaikan orang yang tersiksa. Karena bagaikan logam yang dimurnikan dengan api, dengan pemurni logam. Kalau emas itu mau dimurnikan, dia harus dipanaskan sampai lebih dari 700 derajat Celcius. Baru itu lebur. Dan pemurnian itu tidak akan pernah dihentikan sebelum orang yang memurnikan itu melihat wajahnya ada di logam itu. Dia harus bisa berkaca. Harus kelihatan gambar dirinya ada di situ. Maka saya mau katakan kepada saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu akan datang seperti pemurni logam. Sebelum dia melihat di dalam diri saudara ada gambar Yesus, ada karakter Yesus, ada kehidupan Yesus, Tuhan tidak akan pernah berhenti memurnikan engkau. Maka untuk dimurnikan sampai begitu, dibuat seizin Tuhan bagaikan api siksaan, sampai tersiksa. Batinmu pun mungkin sampai tersiksa. Sampai Tuhan temukan dalam hidupmu, oh, ada gambar Yesus. Ada sifat Yesus dalam diri saudara. Baru Tuhan berkata, sudah selesai dimurnikan. Karena engkau sudah serupa dengan gambarku. Engkau sudah menjadi mempelaiku. Makanya orang kalau nikah aja, karena lamanya bersama suami istri, coba lihat, lama-lama jadi mirip itu. Lihat aja kalau orang suami istri, perhatikan aja. Mungkin waktu baru nikah belum nampak kali mirip-miripnya. Tapi karena udah hidup lama bersama, makin lama, nanti ini kok jadi kakak adik ini. Lihat aja coba, saya lihat ini, kayak Ibu Maike sama Pak Reki. Coba lihat saudara, lama-lama jadi mirip saudara. Coba Asibuan dulu lihat sama istrinya. Perhatikan lama-lama, pasti siapa lagi? Pak Tanggang sama ibu. Siapa lagi? Perangin angin sama ibunya. Coba lihat. Nah, kalau nggak lihat itu si Pak Ferry itu sama istrinya. Satu Tionghoa, satu Batak. Lihat coba pandang lama-lama. Nggak nampak Bataknya sama Tionghoanya. Karena jadi mirip-mirip saudara. Yang nggak usah sebut 8 Nabi 70. Yang lain-lain saudara. Lihat aja prosesnya. Jadi Tuhan akan menghentikan pemurnian itu kalau sudah dia lihat ada gambar dirinya dalam hidup kita. Udah serupa kau anakku dengan aku, oke lah, selesailah. Kau sudah siap jadi mempelai Tuhan. Puncak terakhir, diuji, disaring, dan dimurnikan. Lewat apa itu kita alami? Lewat ibadah kita. Yang hari-hari ini akan semakin mantap menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta kepada Tuhan kemurahan dan belas kasihan Tuhan untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk lolos menghadapi hari yang akan datang ini. Mari kita tutup Alkitab kita karena ada perjamuan kudus saudara. Kita lanjutkan pada kebaktian kita yang akan datang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Buat perhatian Tuhan. Buat kemurahan Tuhan. Yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita. Bapa, pegang tanganku. Kita rindu saudara Tuhan pegang tangan kita. Kita rindu Tuhan jamah hidup kita. Patutlah Engkau disembah. Patutlah Engkau dipuji. Amen.
Kami mengucap syukur. Siapakah diri kami? Siapakah kami Tuhan? Ucapkan syukur dari hatimu yang terdalam. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Kau patut disembah, dipuji. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tolonglah kami semua. Mampukanlah kami semua. Ketika akhir zaman tiba, kami sudah disiapkan untuk lolos. Oleh sebab itu Tuhan, Kau latihlah hidup kami untuk teruji, tersaring dan termurni. Amin. Pegang tangan kami Tuhan. Amin. Jangan biarkan kami jatuh. Amin. Jangan biarkan iman kami rontok. Jangan biarkan kasih kami dingin. Terima kasih Bapak. Jangan biarkan pengharapan kami padam Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Tolong hidup kami yang sisa ini. Urialah basandara batu. Urialah basikara batakara batu. Pegang tangan kami. Urapi dan kuatkan kami. Mampukan kami Tuhan. Ketika akhir zaman telah ditetapkan, kami ingin berdiri teguh sampai kedatangan Tuhan. Pulihkan kami yang lemah. Hiburkan kami yang susah. Berkati kami dalam segala hal. Bahkan kami berdoa, sembuhkanlah kami yang sakit. Dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus hamba berdoa untuk jemaatmu yang Manula yang di rumah. Kami yakin dalam waktu singkat, tempo singkat, mereka akan kembali dapat beribadah. Haleluya Yesus. Sehingga lewat pertolongan Tuhan, semua kembali beribadah. Amin. Dari mulai orang tua, anak-anak, sampai anak-anak kecil, Tuhan buka jalan. Amin. Kami berdoa Tuhan, pengharapan kami kepada Kristus kepala yang mengatur semuanya. Kau berkati juga jemaatmu dan juga pekerjaan mereka, persembahan mereka. Berkati dan buka jalan. Kalau ada yang tertutup, Tuhan tolong. Amin. Supaya semua berjalan untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk kelanjutan ibadah kami. Tuhan tetap menolong. Amin. Hamba-Mu juga Kau berikan kekuatan. Amin. Sebentar malam masih ada satu kali ibadah yang hamba-Mu akan layani. Berilah kami kekuatan ekstra. Haleluya. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah kota Tanjung Uban ini. Haleluya. Semuanya kami doakan. Kalau Tuhan masih kehendaki, buka jalan. Kirimkan para investor. Sehingga baik di Lobam, di Tanjung Uban, di Lagoy, semua bisa berjalan. Amin. Dan oleh karena Engkau memberkati kami, perhatikanlah kami semua. Amin. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba-Mu serahkan permohonan doa dari Ibu Otasi Borusitumorang. Besok mau operasi sesar, melahirkan anak yang kedua. Supaya Tuhan campur tangan. Haleluya. Jamalah. Amin. Jamalah sekali lagi. Amin. Engkau yang memberikan pertolongan. Amin. Lahir dengan baik. Amin. Orang tuanya dan bayinya dalam pertolongan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu ke sorga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Bapa Surgawi. Penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus. Ada menyertai memberkati saya dan saudara. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada kebaktian kita yang akan datang. Kita tetap berdoa supaya semuanya sehat sehingga tidak terhalang untuk beribadah. Salam jumpa kita, salam sehati. Tuhan memberkati. Haleluya.